Oke, kembali lagi di channel Max Donghua. Oke cuy, di video kali ini kita akan membahas alur spoiler Dragon Yuan Prince episode 10 bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir cuy. Oke lah, nggak usah banyak intro lagi, langsung saja ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika wasit telah memulai pertandingan. Kiyue menghentakkan kakinya ke tanah dan tinjunya terkepal saat sosoknya melesat ke arah Joyuan. Sebuah pukulan terpecah ke arah Joyuan hingga membelah udara di sekitarnya. Namun pukulan tersebut hanya mengenai udara yang kosong. Kilatan tajam terlihat di wajah Kiyue. Di sisi lain, Kiyue telah mengenal lebih tentang teknik Ki Genesis yang digunakan Joyuan untuk menghindari serangannya. Setelah itu Kiyue mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan kembali melesat ke arah Joyuan. Sebaliknya, tangannya terkepal erat, kemudian tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Riak-riak energi Ki meletus dan terlihat oleh mata telanjang hingga menimbulkan debu yang berterbangan. Selanjutnya Joyuan dan Kiyue saling menyerang dengan sangat intens. Dalam persekian menit, mereka berdua telah saling beradu pukulan hingga lusinan serangan. Joyuan, harus aku akui bahwa kau datang sejauh ini telah melampaui apa yang aku pikirkan. Namun apakah kau masih percaya bahwa aku sekarang tidak bisa mengalahkanmu? Sedetik kemudian tiba-tiba saja tubuh Kiyue bergetar dan lolongan pun terdengar. Dan ia pun berkata, "Seni pemutus saluran." Ki Genesis tiba-tiba saja melonjak dengan sangat deras di tubuh Kiyue hingga membuat orang yang melihatnya menjadi takut. Saat aura Kiyue meningkat, Joyuan hanya tetap tenang menghadapi serangan tersebut. Ia pun berkata, "Tidak terduga, kau akan benar-benar menggunakan seni pemutus saluran. Itu tekad yang sangat kuat." Dijelaskan, teknik Ki Genesis yang ditampilkan Kiyue adalah teknik meningkatkan kekuatannya dari 7 saluran dan mencapai 8 saluran pada saat ini. Namun bukan hanya membahayakan bagi penggunanya, teknik ini pun hanya sementara dan mempunyai batas waktunya. Kiyue pun hanya melihat tangannya yang terkepal saat ia merasakan kekuatan dahsyat mengalir di dalam tubuhnya. Ia pun berkata, "Untuk Kimanor, keadaan yang tidak biasa ini tidaklah berarti apa-apa." Nada Kiyue dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu pekat. Namun di sisi lain, Kimanor sudah mempersiapkan teknik khusus untuk membantu Kiyue pulih dengan sangat cepat. Tubuhnya kemudian melesat sekali lagi ke arah Joyuan. Setelah kata-kata terakhirnya terdengar, kecepatan yang ditampilkan Kiyue sangatlah luar biasa dan membuat seorang Joyuan tercengang. Joyuan pun berkata, "Kecepatan itu." Ia pun mengeluarkan teknik langkah naga dan tidak membuang waktu saat tubuhnya miring menghindar dari serangan Kiyue. Namun tiba-tiba saja tinju Kiyue hampir mengenai dada Joyuan, namun meleset. Dengan singkat Kiyue merubah tinjunya menjadi telapak tangan yang diarahkan ke bawah. Saat ini terlihat sosok Joyuan yang terlempar mundur. Ia pun merasakan sebuah rasa sakit di dadanya. Mungkin teknik yang dilakukan Kiyue tidak mengenai dadanya, namun serangan udara yang terakhir kali sedikit menggores dadanya. Kiyue hanya berkata dengan senyum sinis, "Mari kita lihat seberapa lama kau bisa menghindari seranganku, Joyuan." Tubuh Kiyue dengan cepat kembali melesat menghadapi kekuatan Kiyue yang melonjak sangat naik. Joyuan hanya bisa mundur dan mundur. Saat ini Joyuan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Keterkejutan muncul di mata semua orang. Jelas mereka menyadari Kiyue yang sangat mendominasi. Jika saja Joyuan tidak mempunyai metode yang ia sembunyikan, mungkin pertarungan ini akan berakhir dengan cepat oleh Kiyue. Sementara itu wajah dari anggota kelas A, wajah mereka tampak cemas. Terlebih lagi kepada Soyue yang mengepalkan tangannya, dia pun bergumam, "Saat ini Kiyue sangatlah kuat." Di panggung yang tinggi, wajah Chowking tampak khawatir dan sangat muram. Sebaliknya wajah Kiyuan menjadi tersenyum saat melihat kejadian ini. Dua sosok saling kejar mengejar di panggung pertempuran. Sosok Joyuan hanya terus menunduk dan menghindari serangan Kiyue yang ganas. Kiyue tak henti-hentinya menyerang ke arah Joyuan. Serangan yang ganas ini membuat langkah Joyuan semakin sempit untuk menghindari serangan. Pada akhirnya telapak tangan Kiyue pun mengenai hingga membuat Joyuan terpental dan menemukan pemenangnya. Melihat Joyuan yang terkapar,
Kiyue pun dengan nada sinis berkata, "Sudah saatnya kau turun dari lapangan ini. Kau tidak akan bisa mengubah segalanya." Joyuan menyeka darah di mulutnya dan berdiri dengan senyum dingin mengarah kepada Kiyue. Sebelum tiba-tiba saja ledakan terjadi. Ki Genesis yang mengalir deras membumbung tinggi ke arah langit, membuat semua orang tercengang apa yang dilakukan oleh Joyuan. Saat ini Joyuan telah membuka saluran meridian ke-6-nya. Mereka pun berkata apakah itu adalah teknik yang sama seperti dilakukan oleh Kiyue sebelumnya. Tapi kekuatan ini bukanlah teknik pemutus saluran. Aura ini hanya bisa dicapai saat seseorang benar-benar membuka saluran meridian ke-6-nya. Yang berarti Joyuan telah membuka saluran 6 meridian sejak lama. Namun Joyuan tidak memperlihatkannya. Melihat kejadian ini, bagaimana ini mungkin? Mata Kiyue sangat terkejut dengan adegan ini. Pada awalnya Kiyue yakin bahwa dia sudah mengalahkan Joyuan. Namun kekuatan Joyuan saat ini barulah terbangun. Layaknya singa yang tertidur dan telah terbangun. Pada saat sebelumnya, Joyuan yang meninggalkan pegunungan saat ia berlatih, dia telah membuka saluran meridian ke-6-nya selama 2 bulan pelatihan di hutan, dan ditambah dengan Yaoyao yang membantunya mengukir Ki Genesis pembuka saluran. Setelah membuka meridiannya, Ki Genesis keluar saat sosok Joyuan menyerang balik ke arah Kiyue. Tangan tablet membelah naga. Melihat serangan tersebut, Kiyue tidak banyak berpikir. Saat ia pun segera mengeluarkan teknik tinju petir yang berderap. Saat serangan beradu, ledakan pun terjadi. Tanah yang mereka pijak menjadi retak dan hancur dengan serpihan tanah yang berterbangan. Setelah benturan singkat yang terjadi, terlihat sosok Kiyue terpental ke belakang dengan sangat menyedihkan. Suara erangan terdengar saat seteguk darah keluar dari mulut Kiyue. Kegemparan pun terjadi di mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Kiyue kemudian bangkit dan menyeka darah di mulutnya. Dia pun berkata, "Aku tidak menyangka pada saat ini kau telah menyembunyikan saluran meridian ke-6-mu dengan sangat baik." Joyuan tersenyum dan menjawab, "Seharusnya begitu bukan?" Kiyue menghela napas. "Jika saat ini kekuatanmu telah melonjak, aku akan menggunakan kekuatan penuhku agar kau melihat dan merasakan keputusasaan yang sebenarnya." Setelah Kiyue mengangkat tangannya, cahaya hijau terpancar dan membuat ekspresi semua orang berubah. Saat ini semua orang telah menyadari bahwa teknik yang digunakan Kiyue adalah teknik aura flare, teknik tertinggi yang ada di Ki Manor. Ini sangatlah tidak bagus. Untuk Joyuan, meskipun teknik aura flare adalah teknik Genesis hitam kelas rendah, namun serangannya melebihi teknik Genesis hitam kelas rendah biasa. Saat ini posisinya kembali terbalik lagi. Tatapan Kiyue sangat dingin dengan niat membunuh yang membara ke arah Joyuan. Kiyue pun kembali berkata, "Harus kuakui bahwa kau Joyuan, hanya dengan waktu setengah tahun saja kau menjadi batu sandungan terbesarku." Senyum dingin yang sinis kembali terpancar di senyum Kiyue. Sementara itu Joyuan melihat cahaya hijau yang menggeliat di tangan Kiyue. Dia tidak menyangka bahwa Kiyue telah mempelajari teknik aura flare. Di sisi lain cahaya hijau Kiyue tampak sedikit samar dan tak terlihat stabil. Meskipun seperti itu, teknik ini bahkan lebih kuat dari teknik Tender Fist sebelumnya. Terlihat wajah semua orang sangat ketakutan saat melihat keganasan yang ditampilkan Kiyue. Jelas, niat membunuhnya sangatlah menakutkan sekarang. Di sisi lain wajah Joyuan masih tetap tenang menanggapi serangan tersebut. Sementara itu sosok Cutian yang mengepalkan tangannya dengan erat dan matanya tak berkedip saat melihat kejadian di arena pertempuran. Di panggung yang tinggi sosok Zhou-Qing lebih condong ke depan. Ki Genesis mengalir di sekitarnya. Ia berniat turun tangan dan memastikan Joyuan tidak kenapa-kenapa. Namun Joyuan hanya berkata sambil meledek, "Apakah teknik aura flare-mu sekuat itu?" Setelah itu Joyuan meneguk raungan naga dengan sekali teguk. Joyuan mengangkat kelapanya ke atas saat dia melihat Kiyue yang sudah terdistorsi dengan teknik aura flare-nya. Dia pun tiba-tiba mengangkat tangannya dan cahaya hijau pun keluar dari tangannya dengan sama persis yang ditampilkan oleh Kiyue sebelumnya. Keterkejutan kembali terjadi saat semua orang tercengang dengan teknik yang ditampilkan Joyuan. Terlihat teknik Joyuan cahaya hijaunya lebih gelap dan panjangnya lebih 1 inci dari milik Kiyue. Teriakan semua orang terdengar dan mereka pun berkata,
Pangeran Joyuan pun juga menggunakan teknik aura flare. Sama Kana, bukankah itu hanya teknik yang hanya ada di Kimanor? Mengapa Joyuan bisa mempelajarinya? Saat ini Kiwei melotot lebar saat melihat Joyuan menggunakan teknik yang sama seperti dirinya. Joyuan pun berkata, "Maaf, aku menggunakan teknik aura flare juga." Dengan cepat serangan pun dilancarkan dari keduanya. Tangan Kiwei dan Joyuan yang memiliki cahaya hijau pun kembali beradu. Cahaya hijau yang menyilaukan membuat semua orang tercengang. Kiwei pun saat berhadapan dengan tangan Joyuan, dan ia pun berkata, "Bagaimana ini mungkin? Kenapa kau tahu teknik aura flare? Dan mengapa teknik ini begitu kuat di tanganmu? Aku khawatir semua ini berkat dirimu." Joyuan pun menjawabnya. Pupil mata Kiwei sedikit mengecil dan tatapannya tak percaya terlintas, dan ia pun berkata kembali, "Jadi saat itu Lou Hou mati di tanganmu? Tidak heran kami tidak bisa menemukan Lou Hou. Ternyata sudah dibunuh olehmu. Dan kau mempelajari teknik aura flare ini secara diam-diam." Joyuan pun mengabaikan Kiwei, dan dengan lengan ayunan bajunya, bila angin pun keluar dan melesat ke arah tangan Kiwei. Semua orang pun tercengang saat tangan Kiwei mengeluarkan darah segar dan muncrat jatuh ke tanah. Tepat saat ini, jeritan yang sangat keras terdengar dari mulut Kiwei. Suasana menjadi sunyi saat tatapannya semua orang terfokus kepada Kiwei yang menjerit-jerit. Mereka pun tahu hasil dari pertandingan ini sekarang. Namun hasil ini melampaui pikiran mereka semua. Semua orang hanya tidak percaya bahwa Kiwei yang telah berkuasa selama 2 tahun di Institut Jo Agung harus kalah hari ini di tangan Joyuan dengan sangat menyedihkan. Tatapan demi tatapan orang tertuju pada Joyuan. Sebelum pangeran yang dikabarkan tidak bisa berkultivasi saat itu, kini mengeluarkan potensinya yang luar biasa. Mungkin saat ini klan kerajaan belum menemui kemunduran seperti apa yang mereka pikirkan sekarang. Sementara itu Chowking dan Kiwon juga sama-sama tercengang saat melihat hasil pertandingan tersebut. Chowking pun sangat terkejut. Namun berbeda dengan Kiwon yang berubah hijau menjadi marah ketika dia melihat Joyuan memotong tangan Kiwei anaknya. Dia pun berdiri dan sambil berkata dengan nada yang sangat marah, "Anak kecil, Socha, kau sungguh sangat-sangat kejam." Ledakan pun terjadi saat kata-katanya terdengar. Pilar emas keluar dari kelapanya hingga mencengkram erat ke arah Joyuan. Dan apa yang terjadi selanjutnya next pembahasan.